Sana buat nggak ada di tugasnya Tidak ada. Dah. Mereka Tuhan tidak jadi maksudnya tuh Tuhan tidak akan pernah memang Tuhan jadi yang ditugaskan untuk membalas perbuatan manusia itu malaikat. Tuhan tidak langsung turun tangan. Kak, kan kalau kan menurut saya dalam satu orang itu ada yang saya mencatat yang buruk sama yang baik, berarti berapa malaikat malaikat pencatat baik sama Menarik ini. buruk? iya Menarik sekali. Kalau perempuan bertanya itu kayak ada orang yang membuat kita Betul senang. sekali. Kalau laki-laki terus wah. Jadi ada malaikat rakib dan atid. Rakib nggak fokus mending jadi ada malaikat rakib dan atid. Yang satu ditugaskan untuk mencatat amal baik dan yang satu ditugaskan untuk mencatat amal buruk. Nah, ketika kita ingin menjelaskan berapa, jadi karena banyak sekali manusia sekarang, karena di bumi sekarang ada sekitar 7 miliar manusia, berarti ada 7 miliar malaikat rakib dan atid atau apakah berbeda? Nah, jawaban yang paling kuat adalah wallahu a'lam. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita tidak bisa memperumpamakan malaikat itu seperti manusia. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, bentuk dari manusia dan malaikat itu memang sedari awal berbeda. Malaikat diciptakan bercahaya, kita diciptakan dari apa? Tanah. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Makanya kita tidak bisa langsung menjawab karena tidak ada sumber bacaan yang mengatakan berapa jumlah malaikat rakib dan atid. Yang dijelaskan untuk mencatat amal ada 2 malaikat rakib dan atid. Berarti pada dasarnya poinnya ini Pak, berarti kita tidak perlu mempertanyakan jumlah, tapi Betul. secara pelaksanaan Esensi. pasti akan setiap manusia akan tercatat. Baru saya mengatakan itu toh. Cuma dia Saya bilang. potong tuh supaya saya Berarti secara tidak terkenal langsung, di YouTube. secara tidak langsung berarti malaikat ada banyak dong. Ya itu Banyak yang sekali malaikat. Bahkan Ada yang mencatat karena Nah, Bukan itu itu. yang ku jelaskan dari tadi. Bukan Kita itu. tidak bisa memperumpamakan malaikat itu seperti manusia. karena secara kemampuan kapabilitas berbeda. Betul. Itu rahasia Tuhan. Intinya yang perlu kita pahami bahwa setiap manusia itu tidak akan bisa terlepas dari segala perbuatan yang dilakukan. Betul. Begitu. Apalagi apalagi dari bentuk malaikat dan bentuk manusia pasti berbeda. Dikatakan di dalam hadis, malaikat Israel saja ketika dia membentangkan sayapnya itu sudah bisa menutupi ufuk barat dan timur. jadi bisa jadi mungkin itu malaikat misalkan tuh banyak Oh, salah bilang tadi. Bahkan di dalam hadis saja dikatakan ketika malaikat Jibril itu membentangkan sayapnya sudah bisa menutupi ufuk barat dan timur. Dan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, dia kaget sampai keringat melihat malaikat Israel. Karena malaikat Israel saja ketika dia membentangkan tangannya dia sudah bisa memegang alam semesta. Baru malaikat ini belum kita dengar atau belum bisa kita bayangkan bagaimana besarnya Tuhan. bisa jadi juga itu tetangga misalkan tuh bisa jadi mungkin itu tetangga adalah jelmaan malaikat Karena karena dia mencatat baik buruk. pintar kau ya. Kritik sosial. Catat. Berarti kalau saya begini Pak Ustaz, kalau saya mungkin menarik perdebatan ini persoalan malaikat dan lain sebagainya. Cuman kayaknya kita baru sampai di 3 ayat ini Pak. Masih ada beberapa ayat mungkin bisa dilanjut dulu lah. Persoalan Al-Fatihah ini kan. Nanti kalau persoalan kemalaikatan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insyaallah Bapak akan selalu siap. berarti tunggu dulu. Berarti kan diciptakan malaikat itu Di depan pemateri. malaikat Saya. kan besar itu berarti cocok nih 2 malaikat catat amal baik dong karena mengapa karena kan ciptaan satu kali ketika apa tadi malaikat bisa menggenggam apa Menggenggam bumi. Salam semesta. semesta berarti perumpamaan manusia kayak begini pula toh kita melihat Tidak, otomatis
bisa dicatat oh ini begitu saat itu. Ya hakim kok. Enggak, bukan, sorry. Kan itu cuma pendapat, Ya, analogi lah. ceritanya. Kalau saya mungkin ya betul iya mungkin kita akan mengada-ngada tuh karena sifatnya kan materi sifatnya malaikat dia ranahnya materi. Nah untuk sampai ke situ kita tidak bisa menggunakan persoalan indera karena dia sifatnya materi, sesuatu yang tidak bisa diinderai. Nah, makanya tadi bahasanya saya ya secara substansial kita tidak perlu mempertanyakan jumlah dan seperti apa metode dia malaikat mencatat. Yang perlu kita pahami bahwa malaikat itu sudah didesain sedemikian rupa oleh sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang paling kita penting kita tahu bahwa setiap manusia itu tidak akan luput dari perbuatan buruk dan perbuatan baiknya. Karena ada dua makhluk yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah bagaimana konsepsi, bagaimana metodenya, apakah Tuhan menciptakan banyak malaikat rakit dan atid ataukah hanya satu orang. Saya rasa bukan itu yang menjadi substansi. Intinya pada dasarnya ya setiap manusia tidak akan bisa luput dari perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Kalau saya mungkin begitu Bapak Agung. Ya, bagaimana Bro? Sepakat? Kita percaya saja di. Iya. Iya. Sedikit koreksi, Siapa? kalau menghapus jangan dari ke atas, harus ke samping gitu. Oh siap, sorry bos. Penting itu ya karena ini tembok tulis bukan papan tulis. Betul sekali. Ya lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Biasanya di sebelah kan. Bersih tidak? Nah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami. Nah, dalam bahasa Arab itu diartikan nahnu, kami. Jadi ihdina, tunjukkanlah kami siratal, jalan mustaqim yang lurus. Jadi tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, kenapa ayat ini ada setelah Rabbul Alamin dan Maliki Yaumiddin? Kenapa tidak ditempatkan di ayat yang sebelumnya atau ayat pertama atau apa sebagainya? Karena Jangan di dalam partai itu memuji dulu, baru pengakuan. kalau begitu apa perbedaannya Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan Ar-Rahman Ar-Rahim, kan sama-sama pujian. Enggak, ya sama-sama pujian. Kenapa disejajarkan pujian dulu baru pujian, baru pengakuan atau apa sebagainya? Kenapa kenapa di surah ayat kedua Ar-Rahman Ar-Rahim kenapa tidak diulang saja Bismillahirrahmanirrahim? Kan sama-sama pujian itu. Karena ada dua topik berbeda mungkin Bapak. Ada pengasih, ada penyayang. Di Bismillahirrahmanirrahim juga ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahimnya. Iya. Karena Kan beda. di dalam Alhamdulillahirabbil alamin memang itu pujian. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim itu juga pujian tapi berbeda dengan apa yang ada di dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Dia pujiannya lebih ke penekanan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah pesan yang penting untuk manusia. Pesan yang penting bahwa Allah itu tidak akan melepas kita baik di dunia maupun akhirat, karena Ar-Rahman itu sifatnya Allah yang akan diberikan kepada manusia yang di dunia, manusia ya, bukan umat Islam. Dan Ar-Rahim itu adalah sifat Allah yang diberikan kepada manusia yang ada di akhirat. Jadi walaupun Alhamdulillahirabbil alamin dan Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sama-sama pujian, tapi di surah kedua Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sebuah penekanan atau sebuah pengulangan. Dan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di dalam Al-Quran ketika ada ayat yang diulang-ulang itu merupakan sebuah pesan atau merupakan sesuatu hal yang penting, makanya diulang sebagai penekanan. Bahkan Nabi Muhammad saja ketika ingin menyampaikan sesuatu dia akan mengulang 3 kali bahkan sampai 7 kali. Itu artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad sedang serius atau sedang menekan sesuatu bahwa yang ia katakan adalah sesuatu yang sangat penting, sangat urgent. Jadi itu. Nah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
Nah, ihdinas siratal mustaqim ini ditempatkan sebelum Rabbil Alamin dan Malik Yaumiddin. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, pada Rabb memelihara ketenangan, cinta damai. Malik Yaumiddin itu pencengkeram, penguasa dan sebagainya. Nah, kadang manusia baik ia yang baik setelah ia melakukan perbuatan yang baik atau setelah dia melakukan perbuatan yang buruk, pasti selalu mengharapkan jalan yang lurus dari Tuhan. Maksudnya ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan kita sadar bahwa kita melakukan sesuatu yang baik, pasti kita ingin pasti ada rasa candu dalam hal itu. Pasti ketika kita sholat dan waktu sholat datang lagi, pasti diri kita akan merasa tergerak sendiri untuk melaksanakan ibadah itu. Itu bentuk dari ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi ketika manusia melakukan sesuatu yang baik, pasti akan ada rasa candu untuk melakukan sesuatu yang baik lagi. Itu ihdinas siratal mustaqim, ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus. Dan ketika seseorang melakukan sesuatu yang jahat atau melakukan perbuatan yang salah, nah pasti akan selalu ada rasa bersalah atau rasa yang tidak enak hati di dalam diri kita. Itu bentuk dari ihdinas siratal mustaqim juga. Jadi ketika kita diperlihatkan sifat Allah yang baik atau sifat Allah yang merawat, cinta damai, dan sifat Allah yang maha mencengkeram atau penguasa, pasti kita akan selalu diperlihatkan ihdinas siratal mustaqim. Baik di dalam keadaan kita telah melakukan perbuatan yang baik ataupun ketika kita telah melakukan perbuatan yang buruk. Itu pesan atau rahasia di balik ihdinas siratal mustaqim. Apa tadi itu akhir yang kedua? Nanti kuliah gitu. Ayat terakhir. Panjangin ayat tadi. Panjang. Oke, lanjut. Jadi Memang ini Bapak Ustaz dia. Jadi di dalam surat terakhir itu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, apa pesan yang ada di balik ayat itu? Nah, ayat itu memberikan pesan bahwa kadangkala manusia itu ada yang kurang. Iya kena budu, iya kena selain tidak ada dibahas tuh. Padahal kita setuju semua apakah mau tegur atau tidak. Ar-Rahman-Rahim, Malik Yaumiddin, iya kena budu, iya kena selain luput lagi. Kita tidak bahas gitu. Bapak yang luput. Enggak, saya mengetes gitu. Saya cuma mau mengetes apakah para pendengar itu fokus atau tidak. Baru tes sampai selesai ayat ini baru tes. Ternyata saking fokusnya pada satu ayat melupakan ayat yang sebelumnya. Kayaknya besok-besok kalau kita mau kaji Al-Quran atau surah kita kaji per ayat saja ya. Ya, ini sudah membuktikan bahwa pendengar-pendengar yang ada pada saat ini dia itu lebih fokus pada pembahasan daripada apa yang dibahas. Toh, karena kita membahas ayat, maka dia itu tidak melihat ayat apa, tapi pembahasan tentang ayat itu yang diperhatikan. Sampai-sampai tidak sadar bahwa ia karena bulu, ia karena stain belum kita bahas. Ia karena bulu, ia karena bulu, wa iya mas mim. Oke. Nah, kadang kita sebagai manusia itu kadang lupa diri, menjadi lupa diri atau istilahnya jadi hamba yang tidak sadar kepada Tuhannya. Nah, kenapa saya katakan menjadi hamba yang tidak sadar? Kadang kita akan meminta pertolongan, kadang kita akan berdoa kepada Tuhan hanya di dalam keadaan kita mendapatkan masalah. Padahal di dalam Al-Fatihah kita sebagai manusia sudah disinggung. Kita harus na'budu
sebelum nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Manusia kadang merupakan na'budu, tapi rajin untuk meminta nasta'in, rajin untuk meminta pertolongan, tapi jarang melakukan ibadah. Sedangkan di dalam Al-Fatihah itu sudah disinggung manusia bahwa harus ibadah dulu baru meminta pertolongan. Itu yang kadang kita lupa, atau kadang menjadi hal yang membuat kita lupa diri sebagai hamba. Kita lebih mementingkan meminta tolong dulu dan tidak sadar bahwa kita belum beribadah kepada Tuhan. Itu rahasia yang ada di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus ibadah dulu baru meminta pertolongan. Jadi jangan heran kalau ketika kita meminta pertolongan kadang sulit untuk diijabah. Jadi perlu perbanyak ibadah sebelum perbanyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah terakhir. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, ini ayat kelima lah maksudnya. Ini ayat kelima, sedikit di pesannya, tapi mendalam. Sudah dibahas di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perlu perbanyak ibadah dulu, baru meminta pertolongan. Nah, untuk menyinggung manusia-manusia atau hamba-hambanya Allah yang lebih banyak meminta pertolongan daripada beribadah, itu ada di surat kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang, siratal ladzina, jalan yang an'amta 'alaihim, apa itu artinya? Yang engkau ridhoi, sebenarnya alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang tidak seperti jalan orang yang kau berikan apa? Ya, intinya apa? Intinya pada surah kelima itu kita diberikan penggambaran bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang diridhoi oleh Allah, bukan jalan yang kita lewati untuk melakukan perbuatan yang maksiat, perbuatan yang dosa. Dan juga karena di sini sudah dibahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini di ayat yang kelima ini sudah menyinggung untuk manusia yang melanggar ini. Manusia yang melanggar ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manusia yang melanggar tentang lebih banyak mementingkan meminta pertolongan daripada beribadah kepada Tuhan. Di sini di dalam pesan surah kelima itu, kalau teman-teman kalau sahabat-sahabat baca toh, di situ kadang ketika kita mulai nyaman atau mulai sering melakukan perbuatan dosa, Allah pasti akan memberikan balasan. Allah akan mendatangkan kita suatu masalah yang tidak pernah kita duga sebelumnya, atau yang tidak kita suka sebelumnya. Oke, connect dengan satu kasus sih, Pak. Oke. Mungkin saya agak connect dengan satu kasus sih, nggak. Jadi ada satu sahabat ini, dia diterpa ujian berkali-kali. Oh, kenapa ini? Bukan yang ini. Oh, yang ini. Intinya adalah seorang, saya tidak usah sebut namanya ya. Kalau ketawa ini jadi Jadi orang itu baru saja kehilangan. Tidak usah disebut kehilangan apa. Ya, iya saya nggak sebut. Intinya kehilangan. Jadi dia kehilangan dan kebetulan di sini lokasinya. Seminggu kemudian dia punya HP baru. Oh, sorry, maksudnya punya sesuatu yang baru dan kehilangan lagi. Maksudnya apakah bisa dalam bentuk seperti itu Tuhan? tidak bisa dipungkiri. Terima kasih. Menarik. Mungkin Itu itu salah tidak- satu teguran. Itu bisa harus jadi, lebih sering berzakat kayaknya. Betul. Betul. Oke, ditunggu. Itu tidak bisa dipungkiri karena setiap orang memang melakukan mempunyai dosa. Toh? Ya, dosa dari pikiran. Oke, jadi tapi terlepas daripada hal itu, kita juga sahabat-sahabat juga harus tahu bahwa ada dua hal. Dua yang putus berbingung kotak. Jadi ada dua hal yang harus kita bedakan. Yang pertama ujian dan musibah. dan cobaan. Itu ujian. Bisa ini cobaan atau musibah. Bencana. Nah, bencana itu masuk di kategori lain, tapi jarang kita dapat sekarang. Namanya azab. Mungkin di Indonesia baru didapat.
Sebut kalau kita tidak disponsori. Oh ya, sorry. Jadi Indosiar, nomor ada di bawah ya. Kami bayar masih sedikit subscribe. Jadi itu. Jadi terlepas daripada apakah orang yang dibicarakan oleh Karahmat tadi itu mendapatkan ujian atau apapun sebagainya, atau ganjaran dari hal yang pernah hal yang salah yang pernah dilakukan oleh orang yang tampan tadi disebutkan. Tapi kita juga harus membedakan antara ujian, cobaan atau musibah dan asap itu sendiri. Jadi itu. Nah, kembali ke ayat yang kelima. Itu ujian, contoh itu ujian atau masuk dalam kategori apa? Iya, itu gimana itu? Apa ya? Ujian. Kasus yang disebutkan tadi dari Karahmat itu masuk dalam kategori ujian, cobaan atau azab. Iya, apa Azab. pengklasifikasian? Menurut saya, menurut saya, bukan azab. menurut saya jawaban yang paling kuat adalah wallahu a'lam. Karena kita ini sebagai manusia tidak bisa mentolerir hak prerogatifnya malaikat untuk mencatat amal atau dari Allah yang memberikan nasib atau takdir kepada kita. Tapi ada dibilang introspeksi diri. Nah, makanya bentuk introspeksi di situ rajin beribadah, Rajin menabung. rajin menabung, rajin mengaji, itu feedback dari apa yang dia lakukan. Jadi kalau kita hanya ingin menganalisa, ketika seseorang itu diberikan sebuah hal dan mendapatkan feedback baik, maka pasti itu adalah ujian. Jika kita ingin menganalisa, jika kita ingin menganalisa, Berarti tergantung Pak ya bagaimana kita menghadapi itu ya. betul sekali. Berarti Tuhan Apakah- ini tidak menurunkan segala sesuatu kepada manusia itu dalam bentuk pengklasifikasian. Betul. Tergantung manusianya itu ya. Tergantung bagaimana manusia Seperti contohnya Nabi Ayub, Iya. Nabi Ayub alaihissalam, dia itu diberikan cobaan, diberikan ujian oleh Allah. Seluruh anaknya meninggal, seluruh ternaknya meninggal, istri-istrinya, Pernah meninggal? sapi, domba, semuanya mati. Sama sih. Beda. Koid, Tidak hidup, sama ya. ya. Ya Oke, kita dicabut nyawanya lah. Apa? Apa perbedaannya ujian sama cobaan? Ya. Ini Oke. Selamat datang. Oke, mungkin dari sahabat Herul bisa menjawab pertanyaan dari Agung kok. kasih bernapas dulu Pak. Ini di bawah ini. Maaf ya, mulai. Jadi menurutnya ini sahabat Herul, apa yang menjadi perbedaan antara ujian dan cobaan? Kalau ujian di sekolah, Betul. Kalau cobaan cobaan di Bisa. mana? bisa di warung, Bisa jadi. bisa dipinjol buah, Bisa di secret. bisa bisa di secret. Coba-coba kopi dulu deh. penjual lauk, Astaga. bisa beda di penjual lauk. Bisa lah, langsung beli kalau di lauk. Tidak bisa. Jadi begini, Ya, sebentar ya. perbedaan antara Untung. perbedaan antara ujian dan cobaan itu terletak pada objeknya atau hambanya yang menjadi objek terjadinya itu. Ketika makanya saya bilang tadi kita tidak bisa mengetahui apakah yang didapatkan oleh orang itu adalah ujian atau cobaan. Itu hanya Allah yang tahu, walau alam gitu. Toh? Tapi untuk pembedaan antara ujian dan cobaan ini diberikan kepada orang yang sering melakukan perbuatan baik, dan mendapatkan cobaan. Nah, ketika ia bisa melewati ketika ia bisa melewati ujian itu dan tidak berkurang nilai positif yang sering ia lakukan, toh, maka itu adalah ujian. Ia lolos dari ujian itu. Sedangkan cobaan atau musibah, toh, sedangkan cobaan atau musibah itu diberikan kepada orang yang hampir tidak pernah melakukan perbuatan yang baik, sehingga diberikan sebuah skenario oleh Tuhan, diberikan sebuah bentuk hal yang membuat orang itu menjadi susah untuk melewatinya. Itu adalah musibah. Tapi terlepas daripada hal itu, ketika ia melewatinya dan ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, itu juga merupakan hal yang positif. Kalau azab Pak, Asap itu skalanya lebih besar lagi. oh berarti bukan individu Pak Bukan ya? individu, bisa saja
bisa saja kampung, Berarti kota, salah satu stasiun TV itu salah. Indosiar. Wash. Jangan sebut merek. Sorry. Indosiar, hubungi nomor di bawah ini kalau mau. Jangan sebut merek. Dia tapi langsung. Saya langsung. Dipromosikan Indonesia. Jadi salah Pak ya. Keliru Pak ya. Jadi ya Indosiar memang begitu. Ya, Indosiar. alarm. Berarti keliru Pak ya. Tapi bisa enggak? Maksudnya nih berarti perbedaan dari ketiga ini letaknya adalah tentang objeknya ya. Objeknya. Dalam segi kuantitas. Iya. Ya. Makanya saya bedakan antara ujian, cobaan dan azab. Berarti harusnya kita sarankan ke salah satu stasiun TV itu mengganti anunya nih. Ujian. Coba Allah. Indosiar dengar kan? Jadi begitu. Apa kalau sudah disuruh perawan? Apa? Perawan. Aku perawat. Oh, perawan. Perawat dong. Astagfirullahaladzim. Bukan stiker, bukan ini deh. Tadi yang jatuh. Cluster itu Pak. Ini bukan karena kekurangan uang ya. Ah, Kreatif. betul sekali. Saya suka ini. Kreatif karena kurang uang. Ah, itu ujian. Menghasilkan feedback yang baik. Ujian. Itu ujian. Semua dikaji oleh Pak Ustaz ini. Oke. Contoh kasus di untuk pesan yang ada di ayat terakhir dalam Al-Fatihah ini. Ujian itu ujian. Nah, jadi contoh kasus atau contoh kasus yang ada di atau yang ada di dalam pesan di surah terakhir dalam Al-Fatihah. Surat Al-Lasina an'amta ini, surat terakhir yang nomor 5. Surat Al-Lasina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita ambil contoh kasus Nabi Yunus. Nabi Yunus itu adalah nabi yang terkenal pernah ada di dalam perut ikan. Tahu? Ada yang tahu doanya Nabi Yunus selama dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka Itu. Masya Allah. Itu adalah doa yang terus diulang-ulang oleh Nabi Yunus selama ada di dalam perut ikan. Makanya itu sering lihat di IG atau TikTok bahwa Nabi Yunus saja diberikan cobaan ada di dalam perut ikan, di dalamnya samudra, tapi masih bisa bebas. Bayangkan di dalam perut ikan kok, baru ada kok di dalam laut. Siapa kira-kira bisa bantu kok? Apalagi masalah kecil disiram di HP lo. Bagaimana itu? Sekali lagi. Lagi satu kali nih. Ya. Ya 2 kali. Masih tahu. Masih bisa ada HP-nya. Masalahnya HP ku yang hilang, Milky sama HP yang pegang Regina sekarang. Saya curiga ini. Oke, kita lanjut. Jadi pesan yang ada di dalam surah kelima ini, surah terakhir ini. Ayat sini. Berapa surah? 7 dalam Al-Fatihah. Ayat. Surah atau ayat? Ayat. Ya siap. Nah, itu kembali di surah di ayat yang ayat yang Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Mana tadi? Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah yang penting manusia buat salah, kenapa harus dicontohkan? Intinya itulah, mengerti betul lah. Ini terima Ya, kita bahas ayat ke-7, contoh kasusnya. Contoh kasus yang paling dekat pada ayat terakhir dalam surah Al-Fatihah itu adalah kisahnya Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus itu sebelum jadi Nabi Yunus itu pasti diberikan ujian dulu. Yang paling melekat pada surah terakhirnya Al-Fatihah ini kisahnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu diberikan dulu ujian. Apa ujiannya? Ditelan oleh perut ikan, ditolak oleh kaumnya, bahkan dia itu harus dibuang karena kalah undian waktu ada di atas kapal. Itu ujian-ujiannya Nabi Yunus. Nah, itu ujiannya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu jadi jangan salah, apakah ketika kita itu mendapatkan ujian, begitu tidak menutup kemungkinan kita bisa dapat ujian lagi. Bisa saja 3 kali hilang HP kalau beli lagi nanti nih. Bisa saja begitu. Waduh, Tidak diaminkan. tidak diaminkan. Tentu. Terima kasih sahabat. Nah, jadi Nabi Yunus itu dia itu di saat dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala,
dia tuh mulai menyampaikan dakwahnya. Pertama ke keluarganya, lalu ke kaumnya. Tapi kaumnya tidak ada yang mau menerimanya. Tidak ada yang mau menerimanya karena merasa tidak seret sama apa yang dibawa oleh Nabi Yunus. Tapi setelah dari hal itu, Nabi Yunus merasa jenuh. Maka Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Artinya apa? Ketika seorang nabi itu diutus pada satu kaum, bahwa berarti kaumnya itu adalah objek atau tempat dia menyampaikan dakwah, tidak bisa dia tinggalkan. Karena Nabi Yunus meninggalkan objek dakwahnya, meninggalkan kaumnya, maka Nabi Yunus mulai diberikan ujian. Jenuh Nabi Yunus karena tidak ada sekali mau terima jalannya. Dia ajak untuk menyampaikan hal yang baik, tapi tidak ada yang mau. Makanya Nabi Yunus merasa jenuh. Tidak ada jalan dengar kasih deh. Mending pergi ke tempat lain, mending pergi di pulau lain. Siapa tahu ada yang mau dengar, siapa tahu dapat pengikut di sana. Makanya Nabi Yunus mulailah naik ke kapal. Tapi di tengah perjalanan kapal itu mau tenggelam karena kelebihan muatan. Saya tidak tahu apakah cara ini memang direkomendasikan, tapi mungkin pada masanya Nabi Yunus, mungkin pada saat Nabi Yunus, pada zamannya Nabi Yunus, itu undian merupakan suatu hal yang lumrah lah ceritanya untuk mengundi nasib. Jadi diundi, namanya siapa yang keluar, itu yang harus ditenggelamkan. Pertama, undian mungkin pada saat itu undian adalah hal yang lumrah. Dan yang kedua, mungkin hak asasi manusia belum terlalu dipentingkan pada saat itu. Silakan. Kalau saya punya pandangan berbeda dengan Indianya dong. Silahkan. Saya dulu ya. Itu deh, sempurna deh. Masih ada. Silakan. Kalau saya pandanganku terkait dengan ini tuh, saya merasa bahwa pada zaman itu justru malah menghargai semua hak asasi manusia. Dan bahkan seorang nabi pun di situ itu memiliki hak yang sama dengan orang-orang di kapal. Jadi orang di kapal itu jadi ada tuh yang saya dapat itu kan ini badai tuh, saat itu badai, kemudian bisa dibilang kelebihan muatan kelebihan kapal sehingga dilakukanlah undangan itu. Artinya saking dihargainya semua hak-haknya orang di situ, jadi bahkan Nabi pun itu ketika dia yang naik namanya sebagai ujian di situ, ya dia juga tuh, dia yang dilempar. Oke. Saya setuju dari sisi itu. Tapi apakah harus manusia yang dilempar? Kenapa tidak bareng? Kenapa tidak bareng? Sumpah tidak ada barang pada saat itu. Kalau saya mungkin punya literasi yang berbeda mungkin Pak. Kalau saya yang saya tangkap di cerita itu, sebelum orang mengundi manusia Pak, mengundi nama pada saat itu, yang pertama kali dibuang itu barang semua, tapi tetap kelebihan. Justru kalau saya sebenarnya di situ, itu adalah konsep adil bagi mungkin bagi kondisi pada saat itu. Dan sebenarnya kalau kita mau mengkaji, sebenarnya kan kita melihat dulu itu sebenarnya dia tidak terlalu percaya dengan hasil undian, makanya dia ulang sampai 3 kali, sampai menggunakan angka yang sakral atau bahkan dalam agama mungkin mengulang sampai 3 kali karena tidak percaya persoalan undian itu. Nah, pada saat 3 kali nama itu sudah disebut, ya mau tidak mau lagi. Oke, kalau menurut mungkin di literasi yang saya baca juga menyampaikan hal yang serupa, tapi mungkin saya tidak fokus karena yang di literasi yang kubaca pada saat itu ia mengatakan hewan yang dibuang apa muntah itu Biasa Pak. hewan yang dibuang. Tapi berarti begini, mungkin pada saat itu manusia merasa tidak tega atau manusia merasa tidak tega untuk membuang seorang nabi yang ada di atas kapal sampai dia mengulang sampai 3 kali. Kalau saya nggak sepakat Pak. Apa? Nggak sepakat Pak. Kan identitas Nabi Yunus di situ nggak ketahuan bilang nabi. Dia kan sedang melarikan diri ceritanya. Jawaban yang paling kuat untuk hal itu adalah Allah. betul. Ya, artinya kan kalau kita bawa ke ranah Allah kan sudah selesai. Terlepas daripada hal itu, terlepas pada hal itu, artinya apa?
Nabi Yunus mendapatkan cobaan. Oh iya tahu betul Bapak ya. Kembali lagi ke cobaan. Kenapa diadakan sampai 3 kali? Itu sebagai bentuk itu adalah bentuk Peringatan. kode dari Tuhan bahwa kau memang yang harus turun. Takdirmu itu. Jadi Takdir katanya ya bukan takdir Pak. Jadi katanya itu yang saya dapat itu sebelum menyentuh air ini Iya. langsung muncul itu kan paus. Paus. Berarti seolah-olah di bawah masuk Jadi- punya paus ini. Seolah-olah memang mendukung Dipasang di paus itu di bawah. Memang banyak sekali hikayat Ya. yang ada tentang kisah Nabi. Kayak cinta. Itu Oke, lanjut. cinta itu Pak. Cintanya Tuhan kepada hambanya. Nah, tapi Cinta perlu eros. memang jadi arti memang jika kita ingin mengambil atau memetik satu pesan yang penting, ujian yang diderita atau ujian yang diberikan kepada Nabi Yunus itu saling berkaitan atau saling terhubung karena mendapatkan ujian ditenggelamkan dari kapal. Nah, itu terhubung pada ujian ia ditelan oleh seekor ikan Ikan cakalang Pak ya. dengan cakaran. Nggak tahu juga ikan paus atau bagaimana. Oh, Mungkin itu yang diadopsi sama Pinocchio. bisa saja Nih, Siapa? Pinocchio karena pada ceritanya, oke kita bahas sedikit ya guys. Guys, sahabat, di kisahnya Pinocchio dan Roberto itu ada di laut dan dikejar oleh ikan besar. Oke, lanjut. Bagi yang penasaran baca kisahnya. Roberto kan namanya kak? Roberto Carlos kayaknya. Ya, itulah. Itu Oke. bola. Itu yang Nah, bola ya. apa yang didapat Nabi Yunus ketika menghadapi ujian itu? Pertama, dari doa-doa yang ia lakukan, ia mulai sadar bahwa memang seorang nabi ditugaskan di tempat ia berasal, memang tidak bisa pindah kaum. Tak bisa pindah kaum. Jadi ketika kau menjadi nabi, maka daerahmu adalah sebagai objek dakwahmu. Tidak bisa kau tinggalkan. Itu pesan yang pertama yang didapat oleh Nabi Yunus. Nah, ketika ia mulai sadar akan kesalahannya, maka dibebaskanlah Nabi Yunus dari Coba. Berapa ujian. lama kira-kira itu Nabi Yunus dalam perut? Saya tidak tahu. Untuk sejarah. Wallahu a'lam. Kalau sebenarnya menurut Anda tuh masih belum bisa cerna secara rasional. Saya begini saja Pak ya. Kalau untuk membahas itu kayaknya mungkin kita bahas di pengajian selanjutnya, kan kebetulan sudah ada yang lahir untuk menjadi pemateri selanjutnya. Betul. Iya. Nggak perlu kisah nama. Ada mi. Terjadi lagi. Perbesar dulu mukanya. Nggak usah. Ketua HMU. Jadi itu tadi sudah untuk jawabannya Pak, sudah disampaikan sedikit oleh ketua RAIM kita ya. Jadi itu tadi. Nah, di sisi lain kan kita bahas Nabi Yunus yang mendapatkan ujian seperti yang bilang tadi objeknya. Nah, bagaimana dengan kaumnya Nabi Yunus? Rupa-rupanya Nabi Yunus sebelum berniat untuk meninggalkan satu pulau ke pulau lain, tempatnya tinggal kaumnya itu apa? Sudah saya. Sebelum dia meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus sudah memperingati kaumnya terlebih dahulu bahwa akan datang azab Allah, akan datang peringatan dari Allah bahwa aku itu betul-betul seorang pesan, aku adalah betul-betul seorang nabi. Tapi karena respon yang didapat oleh masyarakatnya pada saat itu tidak direspon dengan baik, makanya Nabi Yunus meninggalkan pulau tersebut 3 hari setelahnya. Dan Maksudnya ini kak, penyebab Nabi Yunus meninggalkan kaumnya itu karena dia tidak sanggup untuk mendakwai kaumnya. keras kepala ceritanya. Sampai-sampai ada yang bertahun-tahun tidak dapat pengikut tuh, capek ceritanya. Nah, itu artinya apa? Dari rentan waktu dijadikannya Nabi Yunus seorang nabi sampai Nabi Yunus meninggalkan kapal,
dia itu tidak mau, dia belum mendapatkan pengikut. Begitu loh. Nah, di sisi lain, di tengah ujian yang ditimpa oleh Nabi Yunus, ternyata cobaan mulai datang di kaumnya Nabi Yunus. Datang banyak literasi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan awan, ada yang mengatakan angin. Tapi yang menjadi pesan penting dari hal itu mulai datang asap dari Tuhan, mulai datang peringatan, angin yang kencang, merobohkan bangunan-bangunan, ada awan hitam, ada awan merah, yang memberikan peringatan, yang memberikan pesan bahwa kau telah membiarkan nabimu atau orang penting yang ada di sana pergi untuk meninggalkanmu. Maka pada saat itu juga kaumnya Nabi Yunus mulai bertobat, mulai sujud, sampai di dalam hikayat, sampai di dalam penjelasan dikatakan bahwa umatnya itu Nabi Yunus saking lamanya sujud, dia itu sujud sambil melihat ke atas. Oh enggak salah, bukan ini umatnya Nabi Yunus, umatnya Nabi Musa. Salah kak. Salah ingatan. Jadi enggak, maksudnya itu begini. Setengah mukanya menghadap ke atas. Jadi sebelum kita bahas Nabi Yunus, kita bahas yang kuahas tadi. Salah ingat kak, ternyata umatnya Nabi Musa itu. Jadi selepas Nabi Musa, karena di situ digambarkan, diceritakan bahwa Nabi Musa itu memberikan mandat dulu, diberikan PJS lah ceritanya ke Nabi Harun. Jadi pada saat itu Nabi Musa mendapatkan wahyu bahwa kau diberikan tugas oleh Allah untuk berguru dulu. Jadi situ Nabi Musa dia mendapatkan wahyu dari Tuhan. Kita skip dulu pembahasannya Nabi Yunus karena mau memperjelas tadi apa yang aku bilang. Nabi Musa itu mendapatkan wahyu bahwa kau harus pergi berguru dulu 40 hari. Walau alam apakah pada saat itu yang dimaksud berguru ke Nabi Khidir atau berguru ke Nabi Uzair. Itu Nabi Khidir mungkin sahabat-sahabat sudah tahu, dan Nabi Uzair itu adalah nabi yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Musa bahwa Allah itu bisa menciptakan kembali orang yang sudah mati. Oke. Ya, jadi di 40 hari tidak adanya Nabi Musa pada saat itu. Kaumnya Nabi Musa itu mulai berbelok, mulai berkhianat. Kaumnya Nabi Musa mulai menyembah patung seekor sapi yang bisa bersuara. Pasti sahabat-sahabat sudah tahu kisahnya ini. Nah, gara-gara hal itu, Allah memberikan asap, hampir memberikan asap kepada kaumnya Nabi Musa. Jadi pada saat Nabi Musa datang kepada kaumnya, dia kaget karena melihat kaumnya mulai menyembah seekor sapi. Padahal baru 40 hari pergi Nabi Musa. Karena yang di-PJS-kan adalah Nabi Harun. Nabi Musa pada saat itu berteriak memanggil Nabi Harun. Saking takutnya ini Nabi Harun kepada Nabi Musa, itu dikisahkan dalam hadis bahwa sebagian jenggotnya Nabi Harun itu mulai memutih. Saking takutnya dipanggil sama. Saya tidak berani ketawa. Mereka tidak tahu untuk menghina tuh. Delegasi Dikatakan dalam hadis, saking takutnya Nabi Harun saat dipanggil oleh Nabi Musa, sebagian jenggot itu mulai memutih. Kayak iya, bisa kayaknya itu korek di bung sini. Oke. Nah, pada saat itu Nabi Musa mulai menyuruhkan kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Tapi seperti yang sahabat-sahabat tahu, otaknya memang orang Israel, orang Israel kan memang dari awal. Bapak, saya mau klarifikasi Pak, ya bukan Israel Pak. Nah, makanya saya ulang tadi. Iya. Masanya Bapak ulang Israel. Yahudi. Aduh, Bapak. Oke, Bani Israel yang saya maksud. Iya. Bukan Bani Israel ya. Karena Israel kan dari Negara ya. Negara bukan baru. Bani Israel. Nah, otaknya memang Bani Israel pada saat itu kan memang keras kepala. Makanya dia tidak langsung mau menyembah Tuhan saat Nabi Musa menyerukan hal itu. Makanya Allah memberikan asap, diangkat gunung dan ditaruh di atas kaumnya. Dan Nabi Musa mengatakan, sekarang sembah Tuhan dan jangan lagi menyembah sapi ini. Nah, pada saat itu seluruh kaumnya Nabi Musa mulai sujud.
tapi sedikit-sedikit melihat ke atas karena takut jangan sampai gunung yang ada di atasnya jatuh. Jadi itu tadi saking ngerinya Nabi Musa. Itu memang Nabi Musa itu nabi yang Luar biasa sekali lah. Berarti mungkin kita bisa kembali ke topik Oke, Pak. kita kembali ke topik Nabi Yunus. Nah, ini Nabi Yunus. Nabi Yunus kira Al-Fatihah Pak. Karena Nabi Yunus ini dari kisahnya sangat melekat dengan pesan yang ada dalam Al-Fatihah. Oh iya. Saya mengerti Pak. Kan pesan yang ada dalam Al-Fatihah itu ketika kau melakukan sesuatu yang salah, pasti Allah akan memberikan sebuah ujian atau cobaan yang paling tidak kau sukai. Nah, di sisi lain, ketika Nabi Yunus mendapatkan ujian ditelannya oleh seekor ikan, ternyata kaumnya juga sedang mendapatkan sebuah musibah. Jadi datang angin, dikatakan angin yang panas, ada juga dikatakan awan, ada juga yang dikatakan awan hitam, awan merah dan sebagainya. Banyak perbedaan pendapat tentang hal itu. Astagfirullah. Nah, jadi itu. Tapi kenapa kaumnya Nabi Yunus tahu bahwa ini adalah peringatan? Karena sebelum Nabi Yunus naik ke kapal, sebelum Nabi Yunus berniat untuk meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus sudah memang dari awal memperingati kaumnya bahwa akan datang asap ketika kau tidak mempercayai bahwa aku adalah nabimu. Makanya karena respon yang didapat oleh Nabi Yunus tidak baik, maka pergilah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Dan ketika Nabi Yunus mendapatkan ujian, di sisi lain kaumnya juga mendapatkan musibah. Nah, setelah Nabi Yunus bebas dari ujiannya, mana yang kosong? Tok. Ketika Nabi Yunus bebas dari ujiannya, tok, dia sudah mau kembali ke mana pulau tadi? Mau ke pulau, dia sudah mau kembali ke pulaunya. Tunggu dulu Pak, saya mau bertanya ini harus ke bawah kenapa kan bisa? Astaga. Nah, supaya Ikan bawa ikan pulau tadi. tidak. Awalnya tidak. Ikan yang ada saya tidak tahu. Ada yang mengatakan langsung diantar ke pulau, ada juga yang mengatakan dilempar ke di pulau yang terpencil. Karena saking lamanya Nabi Yunus di dalam perut ikan, Nabi Yunus itu sampai kelaparan dan diciptakanlah buah labu. Nah, itulah dari situlah buah labu ada. Filosofi labu. Iya. Menarik ya, pengajian selanjutnya. Saya tergantung pemantik Pak. Intinya pengajian ini kita fokus di masalah keagamaan. Ya. Jadi Tapi itu kembali, kan? untuk terciptanya labu yang ada diberikan kepada Nabi Yunus yang kelaparan itu bukan hikayat karena memang disinggung di dalam Al-Quran dan hadis. Kecuali diciptakannya kucing, diciptakannya tikus, gajah dan sebagainya itu ada di dalam hikayat yang diceritakan pada saat di atasnya kapalnya Nabi Nuh. Oke. Nah, karena Nabi Yunus sudah kembali ke pulaunya, ia merasa ragu, ia merasa khawatir jangan sampai respon atau hal yang ia lakukan selama ini kembali terulang, tidak mendapatkan respon yang salah lagi. Ternyata pas Nabi Yunus datang, dia mendapatkan respon yang baik. Kaumnya mulai ingin belajar atau ingin mendalami ilmu dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus. Maka happy ending lah kisah Nabi Yunus pada saat itu. Happy ending. Nah, itulah feedback ketika ujian dan cobaan atau musibah kita jalani dengan terus bersabar dan mendapatkan hal positif dari hal itu. Jadi ketika sahabat-sahabat mendapatkan ujian, sahabat-sahabat mendapatkan cobaan, hilang HP-nya, hilang laptopnya pun dan sebagainya, itu harus bersabar. Sabar saja. Kalau hilang lagi, sabar lagi. Beli lagi. Nah, jadi itu pesan penting dari ayat yang ke-7 surat Al-Ladzina an'amta alaihim. Jadi tunjukkanlah kami jalan orang yang sebelum kami toh, dan janganlah berikan kami jalan yang orang-orang yang kau zalimi. Karena ketika kita melakukan sebuah perbuatan pasti akan dibalas dengan hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya atau hal yang tidak kita sukai. Jadi itu dari penting, itu adalah rahasia-rahasia di balik Al-Fatihah, pesan-pesan penting yang disampaikan Tuhan melalui surat Al-Fatihah. Nah, jadi tidak heran ketika para sufi mengatakan inti dari Al-Quran adalah Al-Fatihah dan inti dari Al-Fatihah adalah Bismillah, dan inti dari Bismillah yang mengatur kehidupan kita adalah bahwa yang ada dalam Bismillah itu. Segala sesuatu akan kembali. Tidak juga.
Jadi untuk menutup diskusi lepas kita pada malam ini, kita akhiri dengan jawaban yang paling kuat, yaitu walau alam Bisa. sawab. Bir. Allahu Akbar. Kabir, kabir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, walau alam bisawab. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa menjadi nilai ibadah. Amin. Amin. Dua kafaratul masjid dong. Oke, karena kita sudah mengaji tadi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak lupain. Walau muwaffiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Males kan itu mau Nanti kalau bosan kata-kata